Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, selamat malam. Kita akan memulai ibadah Patuen pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama pada malam hari ini mengaku demikian. Ibadah Patuen hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Tuhan Yesus ada pada kita semua. Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat yang pertama. Allah hadir bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang maha kudus. Pada malam yang indah ini kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau mengumpulkan kami menjadi satu, untuk bersama-sama memuliakan Tuhan di dalam ibadah Patuen malam hari ini. Kami menyadari di dalam kehidupan kami masih banyak dosa. Kami mohon ampun ya Bapa atas dosa yang telah kami lakukan. Mampukan kami untuk seturut di dalam kehendak Tuhan, sehingga kami layak masuk di hadapan Tuhan. Bapa yang maha kasih, pada malam hari ini kami serahkan ibadah Patuen dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya senantiasa memberkati kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249, Serikat Persaudaraan. Tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Pujiastuti. Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Tibalah saatnya ini kita akan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan yang kami ambil dari Mazmur 79 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang menciptakan langit dan bumi, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu ya Bapa. Di sepanjang hari ini hingga malam hari ini, kami dengan keadaan baik, kami dengan keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan bersama-sama dengan saudara-saudara kami, akan membaca sebagian dari firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Jauhkan kami dari segala roh-roh kegelapan yang akan menghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup di dalam diri kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai dengan leksionari, yaitu Mazmur 79 ayat 1 sampai 13 yang begini bunyi firman Tuhan. Doa umat yang terancam. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu, sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan, sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu
dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Berbahagialah semua orang yang membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, perikop kita pada malam hari ini, doa umat yang terancam. Jadi semua orang yang sudah terancam hidupnya, pasti dia mencari Tuhan, baru mencari Tuhan. Maka dari itu marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini dengan begitu hikmat. Karena kita sebagai manusia yang bermasyarakat, bergereja, tentunya kita pernah menemukan suatu ancaman walaupun itu kecil. Dan judul renungan pada malam hari ini saya beri judul, Carilah Tuhan jika menghadapi kesusahan dan penderitaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi seringkali kesusahan dan penderitaan melahirkan ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita. Pemazmur menceritakan kesusahan yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena ancaman dari bangsa-bangsa lain yang telah memasuki Yerusalem. Mereka menghancurkan bait Allah, kota, dan rakyat. Yang tertulis di dalam bacaan kita tadi yaitu dari Mazmur 79 ayat 1-3, saya baca ulang. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara. Daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang menguburkan. Kalau kita membaca ayat 1-3 bacaan hari ini, tentu kita membayangkan Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Bagaimana keadaan waktu itu di Israel, yaitu waktu itu Yerusalem yang ada di Israel Selatan. Bangsa-bangsa lain masuk ke Yerusalem, menghancurkan bait Allah, menghancurkan rumah-rumah rakyat, membunuh semua rakyat. Saking banyaknya sampai tidak terkuburkan waktu itu. Kalau boleh saya katakan, kalau bayangan saya pada waktu itu seperti banjir darah di Yerusalem pada waktu itu. Karena ancaman dari bangsa-bangsa lain yang telah memasuki Yerusalem,
yang mereka menghancurkan bait Allah. Ya, itulah peristiwa yang menandai jatuhnya kerajaan Yehuda pada waktu itu. Kerajaan Yehuda yang berada di Israel Selatan, yaitu jatuh ke tangan kerajaan Babel. Seperti yang tertulis di dalam Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja 25 ayat yang ke-8 sampai 10. Yang begini firman Tuhan. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebukadnezar, Nebusaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Jadi yang datang ke Yerusalem pada waktu itu, yaitu kerajaan Babel, rajanya yang bernama Nebukadnezar, kepala kepegawaiannya Nebusaradan, yaitu yang menjadi kepala pasukan pegawai Raja Babel waktu menyerang Yerusalem. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tidak terbayangkan bagi kita bagaimana susahnya, menderitanya Raja Yehuda bersama rakyatnya di Yerusalem pada waktu itu. Peristiwa itu ditambah dengan penghinaan atas iman mereka kepada Allah. Karena yang gagal menolong mereka dari kehancuran. Sekalipun dihina, pemazmur tidak menunjukkan kegagalan iman kepada Allah. Pemazmur tidak goyah imannya, walaupun dihina oleh tentara Babel pada waktu itu. Mengapa pemazmur pada waktu itu di kerajaan Yehuda itu tidak goyah imannya? Karena pemazmur percaya kepada Tuhan. Karena Yehuda percaya kepada Tuhan bahwa dihina tidak goyah, tetapi sebaliknya ia menyerukan perlunya dasar iman yang teguh, yaitu bahwa Allah adalah satu-satunya sumber pertolongan, bahwa Allah adalah sumber satu-satunya kehidupan. Maka dari itu, kesusahan dan penderitaan yang hebat inilah seruan permohonan
ditunjukkan kepada Allah. Seruan itu disertai dengan pengakuan dosa sebagai bentuk refleksi dari yang jujur bahwa penderitaan yang mereka alami merupakan konsekuensi dari akibat dosa. Dalam bacaan kita tadi, seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-8 dan 9, yang begini firman Tuhan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Jadi kita datang kepada Tuhan. Kita benar-benar berserah, mohon pengampunan, agar dosa-dosa kita diampuni. Pertolongan dan pengampunan dari Allah saja yang melahirkan rasa syukur. Seperti yang tertulis di dalam ayat yang ke-13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita, memberkati kita, menjauhkan kita dari segala tantangan yang kita hadapi ini. Maka dari itu, kesusahan, penderitaan yang hebat inilah yang kita harus tahu bahwa semuanya itu kita harus datang kepada Tuhan. Jika di dalam diri kita ada kesusahan, penderitaan, ancaman. Semua orang pasti pernah mengalami kesusahan dan penderitaan. Baik dalam hal pribadi, keluarga, karir, bermasyarakat, bahkan dalam bergereja pun pasti pernah mengalaminya. Pada saat menghadapi hal-hal seperti itu, kita pasti berharap agar segera bisa dilepaskan. Pada saat menghadapi kesusahan dan penderitaan, tidak jarang manusia mencari pertolongan kepada manusia, meskipun berharap kepada manusia justru menimbulkan kekecewaan, justru menimbulkan masalah baru. Maka dari itu, kita sebagai orang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus datang kepadanya. Di dalam segala kekhawatiran dan ketakutan, kita harus datang kepadanya dengan segala kejujuran dan dengan kerendahan hati, mohon perlindungan supaya kita diluputkan dari segala sakit penyakit. Apalagi di saat-saat ini, kita selalu khawatir
kita selalu ada kesusahan. Biasanya kita berkumpul-kumpul dengan keluarga. Biasanya kita bisa ke gereja bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Tetapi sekarang ini ada pembatasan. Maka dari itu kita harus benar-benar mohon pengampunan kepada Tuhan Yesus agar diluputkan dari segala sakit penyakit. Ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mempercayakan segala sesuatu ke dalam tangannya. Sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan, ada keselamatan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan, ada keselamatan. Dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Seperti yang tertulis di dalam Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 11 yang demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita harus mengucap syukur, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan, ada keselamatan, dan indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 344. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu kami undang
bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita pujikan kembali Kidung Jemaat nomor 363. Dan mari kita naikkan syafaat-syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu hingga kini dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat. Tuhan, ini semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi ini semua karena kasih-Mu kepada kami. Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin negara kami Indonesia tercinta ini. Mulai dari Bapak Presiden, para menteri, kepala daerah hingga ke RT RW, kiranya Engkau memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, sehingga di dalam kepemimpinannya akan menerima damai sejahtera daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta bersama keluarga, Bapak Guru Injil bersama keluarga, Bapak Ibu Majelis bersama keluarga, Bapak Ibu KRW bersama keluarga, para pelayan yang ada di gereja ini. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, roh kebijaksanaan, kekuatan dan kesehatan jasmani dan rohani. Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang sakit maupun dalam pemulihan. Kiranya Tuhan jamah sehingga saudara kami mendapat kekuatan dan kesehatan daripada-Mu. Bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pendamping hidup, kiranya Tuhan berkati. Untuk yang masih dalam menempuh pendidikan, mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, kiranya Tuhan berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan,
roh kepandaian. Tuhan, untuk program gereja, kami juga percaya Tuhan juga senantiasa memberkati warga jemaat GKJW Turen. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan dana-dana yang akan merenovasi gereja kami ini, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Puji